Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Sifa, meskipun kita belajarnya lewat video ya, tapi tidak apa-apa. Jadi mohon videonya disimak sampai akhir, jangan ada yang di-skip ya, supaya paham, supaya mengerti ya. Kemudian, sebelum menyimak video pembelajaran ini, pastikan kalian sudah melakukan sholat duha, sudah mengaji, dan sudah sedekah. Juga sudah berbuat baik kepada orang tua, seperti membantu mereka beres-beres rumah, membereskan tempat tidur ya, dan lain sebagainya. Banyak ladang amal sebenarnya untuk dilakukan di rumah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Oh iya, hari ini kita sudah masuk tema 3 ya. Kemarin kita sudah selesai membahas tema 2. Ya, hari ini kita masuk ke tema 3. Judulnya, nah ini ya bukunya, Peduli Terhadap Makhluk Hidup. Nah, apakah kita sebagai manusia itu termasuk makhluk hidup? Bukan ya? Oke, hari ini kita akan belajar lebih jelas ya. Jadi mohon jangan di-skip. Kita akan lanjutkan di video berikut ini. Oke, anak-anak masih menyimak kan? Beralih ke materi tentang pelestarian sumber daya alam. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sumber daya alam. Ya, banyak sekali sumber daya alam yang patut kita syukuri sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Nah, kita sekarang akan membahas tentang pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam di hutan. Contohnya, kita ketika melakukan penebangan hutan ya, itu harus menerapkan sistem tebang pilih. Jadi, kalau mau menebang kayu di hutan, itu tidak boleh sembarangan menebang, harus dipilih-pilih dulu. Mana pohon yang sudah layak ditebang, mana pohon yang belum layak ditebang. Kalau manusia yang serakah, membabat habis semua pohon, nanti hutannya jadi gundul. Kalau hutannya jadi gundul, nanti akan banyak terjadi bencana alam seperti erosi, banjir bandang, dan lain sebagainya. Juga pohon itu berfungsi sebagai penghasil oksigen ya, terbesar. Coba kalau kita lagi panas sekali, terus kemudian kita berteduh di bawah pohon, pasti rasanya sejuk, adem gitu ya. Nah, jadi upaya kita sebagai manusia untuk melestarikan hutan, sumber daya alam yang ada di hutan, itu tidak boleh tebang pohon sembarangan ya, harus menjaga. Kalau pergi ke hutan, jangan buang sampah sembarangan, jangan melakukan hal-hal yang bisa merugikan gitu ya. Kemudian yang kedua, cara melestarikan sumber daya alam di sungai dan laut. Nah, sering kita jumpai di laut atau di sungai itu kita banyak menemukan ikan ya. Nah, kalau mau menangkap ikan juga harus memperhatikan aturannya, tidak boleh sembarangan menangkap ikan dengan cara-cara yang merugikan. Contohnya, menangkap ikan dengan cara memakai jala pukat harimau, bom, listrik, racun, dan lain sebagainya. Nanti dampaknya itu akan merusak terumbu karang. Kalau terumbu karang rusak, nanti ikannya pada pergi, tidak betah. Ya, jadi kalau misalkan ikannya sudah terjebak di jaringan itu ya, dengan memakai racun atau jala pukat harimau atau cara lainnya, nanti tidak bisa keluar. Kemudian terumbu karangnya juga di lautnya rusak gitu ya. Jadi kalau mau menangkap ikan, lakukanlah dengan cara yang benar gitu ya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan. Jadi kita sebagai manusia, kita bertanggung jawab untuk melestarikan laut kita ya, karena laut di Indonesia banyak sekali sungai gitu. Jadi kita harus bisa menjaga apa yang sudah Allah berikan untuk negeri ini ya.
Oke, terima kasih sudah menyimak. Selanjutnya akan dilanjutkan di video berikut ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, membutuhkan makan. Makhluk hidup pasti membutuhkan makan, karena kalau tidak makan, ia akan kehilangan banyak energi. Seperti halnya kita manusia ya, kalau tidak makan, pasti badan kita menjadi lemas, letih, lesu, dan lain sebagainya. Yang kedua, peka terhadap rangsangan. Apa itu peka terhadap rangsangan? Contohnya, misalkan ketika kita melihat lampu yang terang, pasti mata kita atau dahi kita otomatis ya mengernyitkan dahi. Nah, kemudian kalau misalkan udara terlalu dingin, otomatis badan kita akan merasa menggigil. Kemudian atau udara terasa panas, badan kita akan otomatis merasa gerah. Kemudian yang ketiga, bernafas. Makhluk hidup pasti bernafas, namun alat pernafasannya berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, tumbuhan bernafas dengan ada banyak ya alat pernafasannya, ada daun, ada akar. Kemudian hewan juga alat pernafasannya beda-beda ya. Kemudian yang keempat itu, nah ciri yang keempat itu tumbuh ya. Makhluk hidup itu pasti tumbuh seperti halnya manusia. Kita dulunya dari bayi, anak-anak, dewasa, remaja, tua, gitu ya. Terus juga tumbuhan juga awalnya dari yang kecil. Nah, tumbuhan pun sama ya. Dari asalnya kecil, kemudian tumbuh tinggi, besar gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah berkembang biak. Nah, manusia berkembang biak, tumbuhan juga sama berkembang biak, hewan juga berkembang biak, tapi caranya beda-beda ya. Yang terakhir, ciri-ciri tumbuhan adalah bergerak. Kita bisa berjalan, kita bisa lari, kita bisa melakukan aktivitas. Hewan juga sama, tumbuhan juga sama ya, bisa bergerak. Oke, selanjutnya akan dibahas di video berikut ini.